pun Gusmus santri sekarang lagi viral karena kita sedang dihujat di mana-mana hanya karena kepentingan dari sebagian orang yang memang tidak menginginkan pesantren itu jaya di Indonesia. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena perjuangan para pendiri pesantren-pesantren Indonesia itu sudah jauh sebelum ada ajaran-ajaran baru di Indonesia ini. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, tetapi kita tidak boleh lupa dan tidak boleh lalai. Pesantren ini bisa kolap juga ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya, nanda semua yang berpredikat santri, sudah melepaskan atribut santri, melepaskan apa yang dinamakan santri sebenarnya. Saya kembali nukil kepada Dawe Gusmus, santri adalah orang yang berperilaku ala pesantren. Seperti apa ala pesantren? Yang pertama, tentunya orientasi utamanya adalah akhirat. Apapun yang dikerjakan di dunia ini, semuanya akan dikembalikan untuk urusan akhirat sebagai sangu untuk menghadap Allah. Walaupun sebelum cuci baju pun di pesantren diniati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka orientasinya sudah berada ke dunia akhirat. Yang kedua, santri itu adalah pecinta ilmu. Jadi ketika kalian semuanya masih ada dalam jiwa kalian untuk semangat untuk menimba ilmu, insya Allah aman. Yang namanya pesantren tetap aman, karena santri itu ya orang yang suka ilmu. Tapi kalau sudah aras-arasan di pesantren hanya untuk mencari nama, oh itu nah ketika pulang di rumah, oh itu santri itu, tapi kosong, alamat pesantren yang kita banggakan itu akan kolap juga. Kemudian di samping mencinta ilmu, santri adalah orang yang menjadikan gurunya adalah panutan. Dalam hidupnya apapun yang dijadikan porosnya adalah guru. Kemudian cinta tanah air, ini yang terpenting, cinta tanah air. Kita tidak perlu pengakuan dari orang lain, tidak perlu validasi dari orang lain bahwasanya kita itu santri, tidak. Tetapi ketika kita meyakini bahwa kita melakukan apa yang menjadi tugas seorang santri, kita tidak perlu pengakuan dari orang lain bahwasanya kita itu santri, tidak. Dan yang utama adalah Dawe Gusmus akhlaknya. Sekali lagi, adab memang diperlukan di sini. Jadikan adab ini nasihat bukan untuk kalian, bukan untuk ayah bunda, tetapi juga untuk saya sendiri. Jadikan adab adalah sebagaimana kita memakai baju yang tidak pernah kita lepas dimanapun kita berada. Sendirian kita mesti pakai baju. Begitupun adab. Gitu nanda-nanda, terutama tidak hanya karena di depan guru kalian berada, tetapi di belakangnya. Adab itu praktekkan, jadikan baju bagi kalian dimanapun kalian berada. Saya ambil contoh, misalkan ketika kita para guru lewat di depan kalian tunduk bagus, tetapi di belakang ketika tidak ada para guru, terutama yang putri-putri ini, aurat, suara itu adalah aurat. Kadang-kala kami yang ibu-ibu ini kaget, ada apa kok jerit-jerit gitu. Padahal kalian tahu, kalian mengaji, suara itu doa aurat, tapi prakteknya masih belum. Tapi masih ada waktu, kalian masih ada di pesantren ini, mari perbaiki terus setiap hari. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang harus kalian pegang. Dan sekali lagi saya pesankan bahwasanya jadikan adab sebagaimana kalian memakai baju kalian. Dalam keadaan sendiri pun kita tidak pernah bertelanjang. Begitu juga dengan adab, walaupun kita sendiri, adab itu tetap diperlakukan. Karena yang disorot saat ini pesantren adalah masalah adab. Jadi mari tunjukkan. Tidak perlu kita validasi atau pengakuan orang lain, tapi kita tunjukkan. Karena itu sudah menjadi perilaku kita sehari-hari. Adab itu panganan kita. Jadi benar-benar tanpa kita menunjukkan kepada orang ini adab pesantren itu sebenarnya tidak, karena kita memang sudah menjadi jiwa kita. Adab itu sudah menjadi jiwa kita, pakaian kita sehari-hari. Tidak perlu, sekali lagi Nanda, tidak perlu kita validasi dari orang lain, tetapi
apa yang menjadi tuntunan dari para guru. Dawi Kusmo, santri itu yang menjadi panutannya adalah para guru. Begitu juga para gurunya, karena sudah menjadi panutan maka harus lebih baik, bukan karena untuk mendapat penilaian dari orang lain, tapi untuk peningkatan perilaku kita di hadapan Allah. Sekali lagi, santri itu orientasinya semuanya akan kembali kepada akhirat. Itu saja. Sekali lagi Nanda, mari adab itu jadikan bagaimana kita memakai pakaian kita sehari-hari, dimanapun kita tidak pernah telanjang, dimanapun kita tidak bisa meninggalkan adab itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.